Tabi pun. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, saya Ibu Diah Arden Pratiwi, guru SD Negeri 1 Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Berikut adalah kartu ujian saya. Kritik dan saran sangat saya butuhkan untuk perbaikan pembelajaran saya pada masa yang akan datang. Baik, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan satu kali, tepuk tangan dua kali. Oke. Silakan masuk dan lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Nah, ingat kalau pagi sebelum berangkat sekolah jangan lupa sarapan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya sehat, supaya badan kita ada energinya, ya, ada isinya, ada tenaganya, ya. Jangan lupa sebelum berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu. Oke, hari ini seperti biasa sebelum melaksanakan pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan Dimas pimpin doanya saya. Ready, Pip? Start to play. Meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, kita menyanyikan dulu lagu nasional ya, dalam keadaan berdiri. Stand up please. Di samping kursinya saya, biar gak susah. Oke. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ya, siap? Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, berani dan peduli, dan juga harus adil, anti korupsi, kenalkan sejak dini. Ayo tanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Yes. Oke, tadi menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ada slide terakhirnya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, berarti kita harus bisa memajukan negara kita. Ya nggak? Ya. Ya. Kalau kalian cara memajukan negara kita dengan cara apa? Belajar. Dengan cara belajar. Good. Kalian harus belajar. Kalian isi kemerdekaan yang sudah pahlawan perjuangkan. Kita sudah merdeka, nggak susah lagi nak. Dulu kita susah mau sekolah. Sekarang kita sudah bisa sekolah dengan baik. Semua dapat kesempatan untuk pendidikan. Jadi kita wajib untuk belajar. Isi kemerdekaan dengan belajar. Bisa? Bisa. Bisa, semangat? Semangat. Semangatnya dulu ya. Tepuk semangat yang pertama. Semangat. Semangat. Tepuk semangat yang kedua. Yes, yes.
tetap dipertahankan ya sampai nanti akhir pembelajaran, sampai nanti juga seterusnya ya. Oke, sebelum kita belajar terlebih dahulu harus murojaah seperti biasa ya. Yuk, silakan keluarkan apa namanya? Coba cek teman sebelahnya. Ayo, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa nak? Apa keterangannya nak? Apa ya? Tidak ada keterangannya ya? Oke. Nah, kalau misalnya kalian tidak masuk, jangan lupa untuk memberikan kabar kepada ibu guru ya. Apa keterangannya? Apa sedang sakit? Apa sedang bepergian? Itu sebagai wujud rasa tanggung jawab ya. Ingat kalau tidak masuk harus memberi kabar kepada ibu guru. Mitra berarti yang tidak masuk ya. Oke, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Silakan keluarkan dulu bukunya. Buku tema 5. Silakan dibuka. Kita akan belajar tema 5 ya. Tema 5 adalah wirausaha. Subtema yang ketiga, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran yang pertama. Oke, siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin belajar tentang apa? Ya, benda magnetis dan benda non magnetis. Kalau benda magnetis yang benda seperti apa nak? Paku, lalu kawan, peniti, gunting, benda logam, penjepit kertas. Oke, itu adalah contoh benda magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kalau yang benda non magnetis apa saja? Kayu, batu, plastik, botol minum, kertas. Apa? Itu padat. Nah, kalau kertas, kayu, penggaris yang plastik ya, itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Berarti itu benda non magnetis. Nah, hari ini kita akan mempelajari lagi tentang magnet, tapi tentang medan magnet. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian nanti akan belajar 3 hal nak. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang MEA. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah kalian belajar tentang MEA. Kalian mampu menganalisis peran Indonesia dalam MEA. MEA adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi bagaimana peran Indonesia nih dalam ASEAN nih, terutama dalam bidang ekonomi. Lalu selanjutnya, yang kedua, kita akan belajar mengidentifikasi medan magnet. Nah, itu yang kedua. Lalu kalian nanti akan melakukan percobaan nih. Bagaimana sih medan magnet itu? Bagaimana cara mengetahui medan magnet itu? Kalian nanti akan melakukan percobaannya langsung ya. Lalu yang ketiga, kita akan belajar tentang formulir pengiriman barang. Jadi nanti kalian akan seperti mengirim paket ya. Mengirim paket barang, kalian akan kirimkan ke alamat tujuannya. Kalian nanti akan mempraktekannya. Bagaimana cara mengisi formulir pengiriman barang yang benar. Tiga itu tujuan kalian. Ya, coba sekarang lihat gambar ini. Ya, perhatikan gambar berikut. Ada 3 gambar. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Coba kita lihat dulu gambar yang pertama. Gambar apa ini nak? Ya, gambar pertemuan MEA yang ada di Thailand. Ya, ini sambutannya. Dia ada banner besar, ada hiasan-hiasannya. Mereka menghias supaya peserta ASEAN nanti masuk ke sini lebih tertarik. Nah, lalu yang kedua ini gambar apa nak? Gantungan kunci yang terbuat dari magnet. Belakangnya ada magnetnya, ya. Ada yang pernah punya seperti ini? Nah, ini. Lalu yang ketiga ini yang biasa kalian paket. Ada yang sering belanja online? Ada. Belanja di mana? Shopee. Ya, kalau kalian belanja di Shopee, pertama yang kalian lakukan apa dulu? Pilih produk dulu. Oke, setelah pilih produk, terus masukkan keranjang. Setelah masukkan keranjang kita check out. Kita check out, berarti kita pesen ya. Kalau memesan berarti kita
kalian pelajari nanti ya. Oke, supaya lebih jelasnya tentang pembelajaran hari ini, Ibu ada video pembelajarannya ya. Silakan disimak terlebih dahulu. MEA, Masyarakat Ekonomi Asia. MEA. MEA adalah sistem pembentukan pasar tunggal yang berada di kawasan Asia Tenggara yang telah dimulai pada akhir tahun 2015 dan sudah mulai berjalan dengan efektif sejak awal Januari 2016. Nantinya, suatu negara bebas menjual belikan barang dan jasa dengan mudah seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang termasuk ke dalam MEA adalah Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. MEA juga bisa menjadikan pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan tenaga profesional lainnya menjadi lebih dinamis dan bisa menjadi tenaga profesional di negara-negara Asia tanpa proses yang berbeda. Nah, setelah menyimak video pembelajaran tadi, coba Ibu tanya, ada 10 negara yang menjadi anggota MEA. Apa saja? Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, yang kelima Laos, Kamboja, lalu Brunei Darussalam, Myanmar, Thailand, satu lagi Vietnam. Ulangi lagi ya. Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Nih, 10 negara yang menjadi anggota MEA. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian. Kalian akan melaksanakan aktivitas sesuai dengan LKPD yang Ibu bagikan ya. Sudah dapat LKPD-nya semua, silakan dibaca baik-baik petunjuknya, lalu dikerjakan langkah-langkah aktivitasnya. Ya, silakan Nah. Masing-masing kelompok silakan mengambil alat dan bahan percobaan untuk medan magnet. Ya, satu orang setiap kelompok. Ya, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. 1. kompas ya, ada juga lalu yang bulat atau lingkaran. Lalu yang kedua, ada paket barang yang akan kalian kirimkan. Coba diangkat dulu paketnya. Mana paketnya? Oke, nah paket barang itu akan kalian kirim ke teman kalian di luar kota. Nah, ada formulir pengiriman barang yang harus kalian isi. Ya, lihat baik-baik. Nah, jangan lupa tuliskan data pengirim, data penerima, dan data barang yang akan kalian kirimkan. Oke, jelas? Jelas, Nak? Oke, silakan mulai.
setelah kalian menyelesaikan RKPD, sekarang waktunya presentasi. Setiap masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk presentasi. Ya, silakan dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Bawa kursinya sayang. Tepuk tangan 1 kali. Yes. Tepuk tangan 2 kali. Oke. Tepuk tangan 3 kali. Semangat. Tepuk tangan 4 kali. Konsentrasi. Oke, konsentrasi. Kita dengarkan dulu teman-temannya akan presentasi di depan ya. Mulai dari kelompok 1. Ya, silakan ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang kalian ketahui tentang MEA? MEA adalah membuka akses perdagangan barang atau jasa. MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN. Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Hal apa saja yang harus kita persiapkan dalam menghadapi MEA? Sumber tenaga Indonesia harus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Sebagai pelajar, apa yang dapat kalian lakukan mulai saat ini agar nanti mampu berpartisipasi di MEA? Oke, baik. Tadi sudah dipaparkan oleh Nabil tentang MEA. Coba kelompok 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang MEA? MEA apa MEA? MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ada jawaban lain selain Masyarakat Ekonomi ASEAN? Tidak? Sama? Sama. Jadi MEA adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Itu namanya kawasan bebas ya, perdagangan antar negara Asia Tenggara. Lalu yang kedua, coba dilihat yang kedua. Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Coba Fatih. Dari Fatih apa? Tenaga kerja profesional meningkat. Ya, tenaga kerja profesional akan meningkat. Contoh tenaga profesional itu apa? Guru ya, bisa. Dokter, terus bengkel. Pilot. oke. Oh, tenaga ini ya. Kalau bengkel itu lebih ke tenaga ahli di bidang pabrik-pabrik, industri, seperti itu ya. Itu contoh tenaga profesional. Lalu yang ketiga, hal apa saja yang harus kita persiapkan dalam menghadapi MEA? Coba Naga. Tenaga kerja harus apa? Ya, tenaga kerjanya, keahliannya harus ditingkatkan supaya kita tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Oke, yang keempat, sebagai pelajar apa yang dapat kalian lakukan mulai saat ini agar nanti mampu berpartisipasi dalam MEA? Apa yang kalian lakukan, Nak? Belajar, harus belajar dengan giat. Oke, dari pembahasan MEA ini ada yang ingin bertanya? Tidak, jelas? Jelas. Oke, lanjut kita ke medan magnet yang tadi kalian uji coba. Silakan dibaca oleh Lucky. Ayo Ki, silakan Ki. Identifikasi medan magnet. Alat dan bahan. 1. Magnet. 2. Serbuk besi yang diperoleh dari besi. 3. Kertas, karton, karton dan ukuran angka. Serbuk magnet akan mendekat ke magnet berbentuk lingkaran. Oke, ya, coba Nak. Tadi dari percobaan medan magnet kalian sudah menaburkan serbuk besi ke atas kertas, ya kan? Lalu magnetnya ada di mana? Ada di bawah. Apa yang terjadi? Ada garis-garis gaya magnetnya. Dia membentuk garis. Bentuknya seperti apa? Seperti lingkaran. Dia membentuk daerahnya, ya. Oke, dari medan magnet jelas? Jelas. Oke, sekarang kita lanjut ke pengiriman barang. Ya, silakan. Pengiriman barang dibaca oleh Naga. Naga. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam formulir pengiriman barang? Apa saja informasi Nama penting? nama penerima, alamat, rumah, kode pos, nomor telepon, dan nama pengirim. Mengapa kita perlu menyantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Karena kurir tidak akan
Ya. Apa yang terjadi jika pengiriman barang tidak bisa ditulis dengan lengkap? Kurir akan Ya. Kenapa kita perlu mencampurkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Karena kurir bisa telepon agar tidak. Oke, coba dari yang pertama kita tanggapi dulu. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam formulir pengiriman? Apa saja? Data pengirim. Data pengirim meliputi apa saja, Nak? Tata. Apa saja Tata? Data pengirim apa saja, Nak? Nama pengirim. Pintar. Lanjut. Alamat. Terus nomor telepon. Kalau data penerimanya apa saja? Sama, nama pengirim, nama penerimanya, alamatnya, nomor teleponnya. Ada kode posnya. Iya. Kode pos untuk apa, Nak? Iya, mengetahui lokasinya. Lokasinya di mana tepatnya. Terutama kecamatannya ya. Kalau kode pos itu kode kecamatan, ya. Paham? Yang formulir pengiriman barang? Mengapa kita harus menyantumkan alamat yang lengkap? Supaya apa? Tidak tersesat ya, agar kurir dapat mengantarkan barang dengan tepat, alamatnya di mana, lokasinya di mana, supaya tidak kebingungan ya. Nah, kalian kalau mengirimkan barang harus seperti itu. Paham? Paham. Nah, sekarang coba kalian tunjukkan kepada ibu hasil dari percobaan medan magnet dan juga paket pengiriman barang yang sudah kalian buat tadi. Oke, silakan duduk dulu yang ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari kelompok 5 akan mempraktekkan cara membuat medan magnet. Yang pertama, kita letakkan magnet di bawah kertas dan kertas di atasnya. Lalu kita taburkan besi. Akan terbentuk garis-garis medan magnet. Oke, coba Nak, lihat ke depan Nak. Jadi magnetnya diletakkan di bawah kertas, ya. Di atas kertasnya kita taburkan apa? Serbuk besinya ya, serbuk magnetnya. Maka akan terbentuk apa ini? Garis-garis medan magnet. Nah, garis-garisnya itu dia yang menggambarkan medan magnet. Oke. Kalau digesekkan bagaimana, Ga? Akan mengikuti daerah magnetnya. Nah, tuh. Yang paling kuat daerahnya yang mana? Daerah kutub. Oke. Sekarang yang bentuk lingkaran. Coba yang bentuk lingkaran. Caranya sama ya, yang berbentuk lingkaran juga. Pertama, medan magnetnya kita taruh di bawah kertas. Nah, setelah itu baru kita taburkan serbuk besinya. Oke, di situ akan terbentuk Nak garis-garisnya lagi. Garis-garisnya yang paling kuat daerah mana, Naga? Lingkarannya. Daerah kutub lingkarannya. Good. Sampai sini paham? Paham. Oke, selanjutnya Naga akan mempresentasikan formulir pengiriman barang dari paket yang sudah dibuat tadi. Ya. Oke, dimasukkan dulu. Berikut adalah paket yang telah kami buat. Di sini ada data pengirim, nama pengirim, alamat pengirim, nomor telepon, dan seterusnya. Kami mengirim barang baju seberat 0,5 kg dan jenis pengirimannya bayar di tempat atau COD. Lalu ada catatan di sini ya. Oke, nah di sini kalau kalian mengirimkan barang ada kolom berupa catatan, ya. Catatan ini fungsinya untuk apa? Atau COD.
Itu pembayarannya. Ayo, catatannya untuk apa? Memberitahu barangnya dia barang pecah belah atau tidak. Kalau barang yang pecah belah kita tuliskan di catatan di sini. Hati-hati barang pecah belah. Jadi pengirimnya nanti bisa berhati-hati membawa barang ini supaya tidak pecah. Ya, itu fungsinya. Tadi datanya apa saja, Gan? Ada data pengirim, Data pengirim. nama pengirim, Heeh. alamat pengirim, nomor telepon. Lalu Data penerima, nama penerima, alamat penerima, dan nomor telepon. Data barang, barang yang dikirim, berat barang, dan jenis kiriman. Oke, nah itu dari data pengirimnya harus lengkap, data penerimanya harus lengkap, dan data barangnya juga harus lengkap. Jangan lupa di bawah ada tanda tangan petugasnya. Misalnya yang mengirimkan adalah Naga, yang petugasnya adalah Dimas. Berarti Dimas harus tanda tangan di sini sebagai tanda bukti barangnya sudah diterima. Ya, lalu Naga yang mengirimkan harus tanda tangan juga di sebelah sini. Ya, Pak? Oke, terima kasih Naga dan Dimas. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Naga dan Dimas. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Yang kalian pelajari tadi apa saja ya? Tentang magnet, terus? Terus satu lagi? Beda magnet, terus satu lagi? Formulir pengiriman barang. Coba kesimpulan yang pertama yang tentang Mea tadi apa namanya itu? Masyarakat ekonomi ASEAN. Oke, poin yang pertama Mea singkatan dari apa? Oke, masyarakat ekonomi ASEAN. Ada berapa negara ini tadi yang ada di dalamnya? 10 negaranya. Oke, apa saja tadi negaranya? Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Kamboja, Singapura, Vietnam. Pintar, ada 10 negara anggota ASEAN. Nah, dalam MEA ini dia dapat membantu apa? Membantu ekonomi negara-negara dari anggota ASEAN. Karena apa? Sekarang sudah bebas, ada pasar bebasnya. Jadi nggak ribet lagi, nak. Kalau misalnya kita mau membeli barang dari negara-negara ASEAN, sudah dipermudah dengan adanya pasar bebasnya, ya, dari MEA tersebut. Oke, yang kedua kita belajar tentang apa, nak? Medan magnet. Apa itu medan magnet, nak? Ayo, medan magnet tadi apa? Daerah yang dipengaruhi oleh magnet. Daerah yang dipengaruhi oleh magnet. Nih, daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut, ya. Kalian tadi sudah uji coba,
mengirimkan barang ke alamat yang dituju. Gimana, betul? Oke, silakan dikumpulkan ke kuliah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian sudah belajar tentang magnet, sudah belajar tentang MEA, dan sudah belajar tentang formulir pengiriman barang. Nanti di masa yang akan datang, kalau kalian jadi wirausaha, ya, mengirimkan barang kalian ke luar negeri misalnya, siapa tahu jadi pengusaha ekspor. Kalian sudah tahu